IKN Nusantara, atau yang sering kita sebut IKN, adalah nama dari Ibu Kota Negara Indonesia yang baru. Sejak diumumkannya di tahun 2019 lalu oleh Presiden Joko Widodo, Ibu Kota Indonesia berpindah dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Pasar Utara. Ya, kurang lebih 2 jam dari tempat tinggal saya, Balikpapan. IKN adalah sebuah daerah yang masih terhampar luas hutannya yang masih asri. Dan hal itu menarik banyak perhatian orang, termasuk saya. Di perjalanan kali ini, kami akan ke titik nol IKN dan Bukit Bengkirai yang berada di wilayah IKN Nusantara. Hai semuanya, selamat datang di channel R2 Team. Jadi kali ini kami akan ke IKN Nusantara, tepatnya di titik nol dan juga di Bukit Bengkirai. Di titik nol itu nanti akan dibangun seperti istana negara, terus infrastruktur seperti kantor-kantor kepemerintahan. Dan juga kalau untuk di Bukit Bengkirai, yang saya tahu sih di sana tempat wisata yang di tengah hutan gitu. Terus juga di sana juga ada jembatan gantung, kurang lebih tingginya sekitaran 30 meter kalau saya lihat di Google. Dan juga emang tempat ini emang sering banget atau lagi ramai dikunjungi di Kalimantan Timur oleh masyarakat sini ya, karena juga mencakup di area IKN ya. Jadi dua tempat ini yang lagi ramai. Dan untuk alatnya sendiri saya udah siapkan di sini. Jadi ikuti keseruan kami. Jadi let's go. Pagi yang cerah kami memulai keberangkatan. Untuk menuju IKN kami melewati jalur darat menggunakan motor. Kalau kata Google Maps sih, untuk menuju ke IKN dari Balikpapan membutuhkan sekitar waktu 2 jam. Ya, masih cukup dekat lah. Sambil menikmati hangatnya matahari dan segarnya udara pagi, kami berjalan dengan perlahan. Oh iya, di perjalanan kali ini bukan hanya kami berdua. Ada juga teman saya, Septian namanya. Halo bos. Sehat ya? Sehat. Sudah siap? Siap dong. Ayo. Tak lupa sebelum berjalan lebih jauh lagi, kami mengisi amunisi kami. Sebotol kopi dan roti cukup untuk menjadi sarapan pagi kami. Oke guys, let's go. Ayo. Minuman udah siap ya? Kami melanjutkan perjalanan. Memang kami sengaja untuk berangkat lebih pagi. Dan beruntungnya kami, di tengah perjalanan, kami melihat segerombolan monyet di pinggir jalan. Ini memang adalah salah satu hewan yang dilindungi di hutan Kalimantan. Bekantan namanya, kalau tidak salah ya. Akhirnya setelah menyusuri jalanan yang berkelok-kelok dengan nuansa hutan di sepanjang jalan, kami sampai di pintu masuk menuju titik nol IKN. Dan ini adalah kali pertama kami mengunjungi IKN setelah ditetapkannya sebagai ibu kota. Sebelum masuk, kami harus melapor ke petugas keamanan terlebih dahulu. Kalau makanan boleh dimakan, tapi tidak boleh buang sampah. Oh iya, enggak kok. Ini isinya cuma lo aja. Belum ada tempat sampah. Ya, kita bersihkan tiap hari. Terus di dalam tidak lama, paling tinggi 1 jam. Dan yang harus dikunjungi hanya titik nol, nggak boleh kemana-mana. Ya. Silakan. Kami masuk dan kami sampai di titik nol IKN. Ya, akhirnya saya di IKN di Nusantara. Suasananya di sini panas banget, lumayan, dan banyak pengunjung juga. Dan tujuan awal saya di sini emang di titik nol di sebelah sana. Dan di sini emang bukanya di setiap weekend saja untuk umum. Dan sekarang pun emang banyak pengunjung. Jadi ya, kita langsung aja ke sana. Ketika kami mulai menyusuri titik nol, di area depan sudah terlihat peta Indonesia yang terukir indah dan elegan. Selanjutnya, kami menuruni tangga. Tangga ini membawa kami ke area utama, yaitu titik nol IKN.
Ternyata seperti ini titik nol ditandai. Hari semakin siang, tampak pengunjung mulai ramai berdatangan. Ya itu tadi titik nol. Suasananya masih seger, emang di sini kan banyak dikelilingi pohon karena masih hutan, dan juga pasti panas juga karena udah jam segini juga. Dan ternyata di sini emang banyak sekali pengunjung. Jadi kalau mau ke sini ya, kalau mau sepi ya harus pagi-pagi. Dan tadi pas waktu saya udah di titik nol, sekeliling itu banyak sampah, botol-botol gitu, botol minuman. Jadi untuk pengunjung yang datang ke sini ya tolonglah jangan sampai buang sampah sembarangan di titik nol di situ, karena di sana emang nggak ada tempat penyedia tempat sampah. Jadi ya emang kesadaran masing-masing sih dari pengunjung. Kami kembali ke atas karena terdengar suara riuh yang membuat kami penasaran. Ternyata suara tersebut berasal dari aula. Ternyata di aula ini menyediakan papan informasi akan dibuat seperti apa IKN nantinya. Tak lama musik terdengar, dan seorang instruktur senam mengajak kami menari bersama. Hari sudah semakin siang, dan tak terasa matahari sudah berada tepat di atas kepala kami. Kami harus segera ke tempat selanjutnya. Namun sebelum itu, kami harus makan siang terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, kami mendapatkan rekomendasi sebuah tempat rumah makan Padang yang tak jauh dari IKN. Hanya butuh waktu 30 menit, kami sampai di sana. Jadi, ini saya udah nyampe di tempat makannya, rekomendasi dari teman saya tadi, yaitu rumah makanan Padang, Amanah Bundo namanya. Dan siapa sih yang nggak suka dengan masakan Padang? Ya udah, ayo kita masuk. Mas, saya mau pesen makanan ya. Lauknya apa aja, Mas? Lauknya ada telur balado, ada ayam goreng, ada cincang, ada rendang, ada ikan balado, Mas. Jadi saya pesan Mas, ayam bakar aja. Ayam goreng. Ayam goreng. Oke, siap. Pesan ayam goreng aja. Jadi ini kita pesen ayam goreng. Sebenarnya sih ada ayam bakar, tapi kayaknya masih belum datang. Soalnya dia ngambil dari Balikpapan. Nah, ini makanannya udah datang. Lihat. Nah, kita cuci tangan dulu, kita singkirin. Dan biasanya kalau saya nyoba makanan Padang itu biasanya saya lebih ke sambalnya dulu, baru ke ayam. Kita coba ya, gimana rasa bumbunya. Nah, enak. Terus juga ini ayam, kita coba ayamnya. Enak. Cocok sama lidah saya. Nah, ini udah habis. Dan makin enak.
Jadi kalian kalau dari IKN ya datang ke sini aja, emang enak kok di sini. Tempatnya juga nyaman. Saya udah selesai makan, overall makanannya enak banget dan ditambah juga tempatnya itu nyaman, dingin karena AC ya. Terus juga tempatnya juga bersih. Terus kalau kalian mau ke sini, kalau kalian dari IKN itu sekitaran setengah jam, 30 menit kalau pakai motor. Terus kalau kalian mau cari tempatnya, buka aja Google Maps, terus ketik rumah makan Amanah Bundo, pasti ketemu tempatnya di sini. Tempatnya nggak jauh-jauh amat. Terus juga untuk menunya juga tadi lumayan banyak. Satu porsi sangat terjangkau, 25 ribuan. Jadi ya mantap sih untuk makanan di sini. Setelah kami selesai makan, kami melanjutkan perjalanan kami, yaitu ke Bukit Bengkirai. Dan 1 jam kemudian, kami sampai di Bukit Bengkirai. Sesampainya di sana, kami istirahat sejenak sambil ngobrol santai dan minum. Kami bertemu dengan seorang teman baru, yaitu Mas Iksan dan Mas Yoga. Mereka orang Jawa yang sedang merantau di Kalimantan. Dan ini adalah kali pertama mereka mengunjungi tempat ini, seperti halnya saya. Selanjutnya kami ke loket untuk membeli tiket masuk. Harganya bisa dibilang murah sih, hanya 40.000 untuk berdua atau sepasang. Setelah kami dapat tiket masuk, kami meneruskan perjalanan. Dari sini, kami harus jalan kaki. Tidak jauh, mungkin hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit perjalanan untuk sampai ke tujuan. Selama perjalanan, yang kami lihat, kanan dan kiri hanya pepohonan. Inilah hutan. Suasana, suara hewan liar, dan aromanya sangat mengagumkan. Jadi ini udah nyampe pertengahan ya. Ini di Bukit Bengkirai. Tadi rencana awalnya bukan di sini, tapi rencana cadangan. Ya udah deh kalau gitu. Ya udah, kita ke sana. Lanjut. Sampainya di atas, kami harus menyerahkan tiket dari loket tadi. Setelah itu, baru kami diizinkan untuk naik ke wahana. Naiknya cukup tinggi, 20, 25, atau mungkin sekitar 30 meter. Jadi ini kita di tengah-tengah jembatannya ya. Itu nggak berani nyebrang sayangnya, cupunya ya. Di atas kami mencoba semua jembatan gantung yang ada. Meskipun di antara kami ada yang takut ketinggian, termasuk Rusdi. Bahkan Rusdi turun karena takut akan ketinggian. Tapi sepertinya tidak berlaku untuk temanku satu ini, Septian.
dia pemberani. Nah. Jadi gini, kan dulu kan sampean pernah kesini kan 10 tahun yang lalu. Nah, bedanya dulu sama yang sekarang tempat ini itu seperti apa sih? Ya kalau dulu sih akses jalan masuk dari luar agak susah seperti kayak sekarang, karena kan kalau dulu itu masih jalannya masih tanah, akar-akar. Kalau sekarang kan lumayan sudah ada pengecoran, terus jalan latrit-latrit. Jadi untuk akses kendaraan juga lebih leluasa kita untuk masuk ke dalam, karena kan lumayan jauh tuh dari pintu masuknya sampai kita ke dalam ini. Dan juga untuk di lokasi yang di sini pun juga lebih tertata karena ada penjagaan, terus perawatan. Dan halo Mas, Ya, Dok. namanya siapa? Perkenalkan nama saya Iksan Nur Rahman. Oh, Iksanur. Asalnya? Asal aslinya dari Bogor, Jawa Barat. Jadi di Kalimantan di mana? Saya di Kalimantan, tepatnya di Balikpapan. Jadi ini tadi ke IKN rencananya mau ngapain? Rencana kayak ya karena lagi rame aja kan, lagi viral gitu di sosmed. Tentang ini kan jadi penasaran gitu bagaimana tentang IKN itu kan. Pas hari libur kerja juga. Oh iya. Tadi bawa teman juga ya? Iya ya, benar. Dua sih dari Balikpapan. Halo Mas. Oke, siapa lo? Salam kenal, saya Rudi. Oke, Sampean namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Yoga. Terus ada tanyakan lagi, Mas? Asalnya dari mana? Oh, saya asli Tulungagung sih. Oh, berarti Jawa dong ya? Iya, sama-sama Jawa. Masnya juga Jawa kan? Jawa, aku Oke, Ponorogo. oke. Tadi kita ketemu di IKN ya? Oh iya, tadi barusan ketemu di IKN sama Masnya. Terus akhirnya kita jalan ke tadi mana bukit apa nih tadi? Bukit Pengkira. Ya itu. Terus ya baru pertama kali ke sini. Terus mencoba wahana apa tadi? Jembatan Gantung. Ya, Jembatan Gantung. Oh iya betul Jembatan Gantung. Ya itu pertama kali. Oh, jadi sampean di Balikpapan baru ya? Baru belum 1 bulan. Oh, masih baru. Masih tenang-tenangnya di sini, masih betah lah ya. Lagi apa ya? Mencoba hal baru yang di sini. Oh, iya. Jadi ya dibetah-betahkan lah di Balikpapan. Tapi pasti betah sih, orang-orang di Balikpapan rata-rata betah. Sama kayak saya. Pasti. Kembali, kami mendapatkan sebuah pengalaman yang mengagumkan. Bisa mengunjungi IKN titik nol sebelum nantinya akan dibangun kantor pemerintahan di sana. Kami R2 Tim, sampai jumpa di perjalanan kami selanjutnya.